Ya teman-teman, hari ini adalah hari ibadah, waktunya ibadah CDC. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita percaya jika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka kita pun akan mendapat berkat-berkat-Nya yang melimpah. Itulah janji Tuhan. Yang percaya, mari katakan amin. 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 Oke, saya akan mulai dulu ya. Untuk pertama, HP saya, maaf dulu, HP saya hang nih. Yang pertama, marilah kita mengundang Kak Edwin untuk doa pembuka. Terima kasih Putri. Silakan. Ya, silakan Kak. Baik, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Shalom, selamat malam ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah kami Roh Kudus. Ampunilah dosa saya, Dinding Mantoro, dan seluruh peserta ibadah CDC pada malam hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur, Allah Bapa, Tuhan Yesus, atas kesempatan, waktu yang Tuhan Yesus berikan untuk kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus. Kembali kami berkumpul. Saya sangat senang, Tuhan Yesus, bisa bertemu dengan teman-teman saya ini di ibadah Zoom. Dengan segala kerendahan hati, Tuhan Yesus, saya memohon, Roh Kudus menguasai pikiran kami, melayakkan kami mengikuti ibadah ini. Jauhkanlah roh jahat yang ingin mengganggu, Tuhan Yesus, dan berikanlah kelancaran sinyal dari awal ibadah sampai akhir ibadah, Tuhan. Dan Yesus sekalian juga mengurapi setiap kami yang bertugas, Tuhan Yesus, pada saat ini, sebagai pendoa, sebagai kesaksian, firman, pembawa firman maupun doa syafaat, Tuhan. Dan juga berdoa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, setelah kita berdoa pembukaan dari yang dipimpin oleh Kak Edwin, selanjutnya mari kita mendengarkan pujian yang dibawa oleh Kak Stepi dengan judul Persembahan yang Sempurna dan Sejauh Timur dari Barat. Silahkan Kak Stepi. Amin. Halo Kak. Ya, terima kasih Putri. Mari saudara-saudaraku, kita akan mempersiapkan diri untuk sama-sama memuji Tuhan. Oke. Kita bersyukur bahwasanya Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita. Dia sudah menyertai kita sampai saat ini, dan kita ada di mana kita ada sekarang. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kurbannya, Dia sudah mempersembahkan sebuah persembahan yang sempurna bagi kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita akan sama-sama memuji, memuliakan Dia, kita menyembah Dia. Sebelum saya memulaikan pujian ini, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan saya, di mana pada waktu Tuhan memberikan saya pujian ini untuk saya buat ya, untuk saya ciptakan. Saat itu saya sedang berada dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Artinya pada saat itu saya benar-benar merasa satu kejenuhan yang luar biasa, tetapi Tuhan begitu baik bagi kehidupan saya, sehingga Tuhan itu justru menyatakan kasih-Nya pada saat saya merasa berada di dalam kegelapan dan dosa-dosa. Dan untuk itu Tuhan mau supaya kehidupan saya yang ada dalam dosa, kehidupan saudara semua yang ada dalam dosa,
kita harus keluar daripada keadaan itu, di mana kita harus menjadi persembahan yang sempurna pula, sama seperti Yesus, di mana kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kurban-Mu bagi kami. Saat ku berada di dalam kegelapan, penuh dengan dosa-dosa, namun di saat itu justru Dia persembahkan tubuhnya dan berkurban untuk menebus segala dosaku. Itulah satu kurban yang telah Dia curahkan di atas salibnya yang mulia. Sebab itu ku bersyukur dan memuji Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ya, tak ingat dosa-dosaku, bahkan Ia menguduskan aku, supaya aku pun menjadi persembahan yang sempurna seperti Dia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Saat ku berada di dalam kegelapan, penuh dengan dosa-dosa, namun di saat itu justru Dia persembahkan tubuhnya dan berkurban untuk menebus segala dosaku. Itulah satu kurban yang telah Dia curahkan di atas salibnya yang mulia. Sebab itu ku bersyukur dan memuji Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ya, tak ingat dosa-dosaku, bahkan Ia menguduskan aku, supaya aku pun menjadi persembahan yang sempurna seperti Dia. Ya, tak ingat dosa-dosaku, bahkan Ia menguduskan aku, supaya aku pun menjadi persembahan yang sempurna seperti Dia. Dia tak ingat dosa-dosaku, bahkan Ia menguduskan aku, supaya aku pun menjadi persembahan yang
sempurna seperti Dia. Persembahan yang sempurna seperti Dia. Persembahan yang sempurna seperti Dia. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah membuang jauh segala dosa-dosa kita. Bahkan Dia tidak mengingat kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, Dia menjauhkan pelanggaran kita. Puji nama Tuhan. Oke, itu ada pujiannya, Kak. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi kehidupan kami manusia berdosa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menyembah Engkau, meninggikan kurban yang telah menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Berbahagialah orang yang diampuni segala dosa-dosanya. Itulah yang dimazmurkan oleh Raja Daud ketika dia menyadari dosa-dosanya dan dia berbalik, bertobat kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan kehidupannya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita nyatakan betapa besar kasih-Nya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kami bersyukur. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Stepi. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan kesaksian dari Kak Mas Ita Hutapea. Untuk Kak Mas Ita, silahkan untuk memulai kesaksiannya. Selamat malam semua. Shalom. Malam, Ya, shalom. Shalom. Begini, saya mau kesaksian pada hari Kamis yang lalu saya jatuh yang kena giginya. Lalu pada hari Jumat pagi saya pas jatuh itu saya kena dokter gigi. Terus saya kena dokter gigi. Besoknya harus dicabut giginya. Begitu berjalan dengan lancar semua pencabutan gigi saya. Itu saja. Terima kasih. Amin. Amin. Oh, syukur puji Tuhan kesaksian yang luar biasa Kak Masida. Oke, untuk selanjutnya marilah kita mendengarkan tanggapan dan arahan dari Mama Hana. Apa Mama Hana ada atau tidak? Kalau tidak ada, mari kita lanjut. Belum bisa hadir Putri. Ini ada Kak Edwin yang resen. Mungkin Kak Edwin mau kesaksian ya Putri. Kita berikan kesempatan karena durasinya masih ada. Oh ya udah. Boleh, silakan Kak Edwin. Ya, shalom. Aku mau kesaksian. Jadi hari Kamis malam lalu sama Jumat dari pagi sampai sore sampai siang itu bosku yang dari Jakarta itu mau maksudnya datang ke Surabaya. Aku sudah diberitahu ini sejak bulan Mei ya. Pertengahan Mei itu. Nah, ini kunjungan bosku ke Surabaya. Ini setelah hampir 2 tahun nggak ke Surabaya karena kan kita semua tahu ada COVID ya kan.
Ya seperti kita tahu kalau misalnya bos mau datang, kita kan istilahnya harus ada persiapan ya kan. Kita harus ngatur jadwal, nemui customer A, B, C, D, ya kan. Kita harus ngatur. Terus terang kita ketemu ini sama customer saya ini bukan yang bagian marketing atau yang manajernya, jadi langsung ketemu sama big boss-nya. Jadi bos ketemu bos. Nah, saya yang bagian istilahnya ngaturnya gitu. Minta. Ya, mulai dari pertengahan Mei sampai kemarin tanggal 9 itu saya setiap hari sebelum tidur saya selalu doa supaya pertemuan itu lancar. Soalnya ya kalau bos datang ya kan, kita salah ngomong, salah bicara di depan bos yang customer, wah bisa runyam. Ya akhirnya aku tiap saat pas aku istirahat, selama aku bisa, aku selalu mesbah pujian ya, minta Tuhan Yesus tolong. Soalnya ini sangat krusial bagiku karena setelah hampir 2 tahun nggak ketemu ya kan. Ya puji Tuhan, pertemuannya itu semua berjalan dengan baik. Bahkan yang paling aku seneng itu ada customer yang hampir 3 tahun nggak pernah beli di aku, akhirnya mau beli dengan harga yang bagus, yang menurutku aku dapat profit di situ gitu. Perusahaanku maksudnya. Ya terus sampai perjalanan aku nganter dari Surabaya sampai ke Juanda itu ya puji Tuhan lancar. Aku bisa dapat 2 purchase order, 2 dapat PO dari customerku itu. Dari 3 yang ketemu, 2 dapat PO. Nah itu menurutku itu sudah sebuah prestasi itu, menurut achievement yang bagus itu. Ya aku sangat bersyukur sih bahwa apa yang aku doakan selama ini, selama hampir 1 bulan lebih ini ya bisa, ya hampir 1 bulan lah bisa dikabulkan Tuhan. Ya aku sangat bersyukur. Intinya aku tetap sampaikan pada teman-teman selalu tetap berdoa ya kan, seperti yang kemarin disampaikan sama Amel bahwa kita harus tekun berdoa. Ya aku percaya sih setiap doa baik yang kita panjatkan itu tangan Tuhan Yesus yang kuat itu sedang merangkai perbuatan yang ajaib. Itu aja, aku sangat berterima kasih atas waktunya, kesaksian buatku. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Oke, terima kasih Kak Edwin. Karena tanggapan dan arahan Mama Hana tidak ada, untuk selanjutnya marilah kita mendengarkan perenungan firman dari Kak Loni Halianda Simalungun Sumut. Kak Loni silakan. Kak Ya, Loni. kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui rekaman dari yang dikirimkan Roni ya, karena Roni saat ini sedang kuliah ya. Oke Putri, saya akan siapkan dulu. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing singkat Alkitab pada hari ini, tepat pada tanggal 13 Juni 2022. Sebelum kita masuk pada renungan pada hari ini, baiknya kita berdoa, mengatakan jiwa dan raga kita, hati dan pikiran kita berserah agar Kristus, Roh Kudus datang kepada kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang bijaksana, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia sehingga kami dapat berjumpa kembali dalam kegiatan kami yang sebagaimana kami sering ataupun memang waktu
kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Senin sebagai awal di mana hari yang kami lakukan. Bapa yang terkasih, Bapa yang bijaksana, kami mengucapkan rasa terima kasih dan syukur sebanyak-banyaknya kepada Engkau, sebab Engkau memberikan rahmat dan pertolongan-Mu kepada kami satu minggu penuh ini. Engkau membiarkan kami tumbuh dalam iman-Mu. Engkau menjaga kami dalam kelemahan kami. Engkau menuntun kami dalam kekurangan kami, dan Engkau membentuk kami sesuai dengan rancangan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepada-Mu. Dan pada hari ini, hamba-Mu ingin menyampaikan renungan singkat. Sudi dan berkenanlah Engkau Tuhan untuk mengutus Roh Kudus-Mu, agar hamba dapat menyampaikan renungan singkat ini kepada teman-teman hamba yang jauh lebih sempurna. Tapi Engkau datang, Roh Kudus-Mu hadir untuk menyempurnakan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Kami siapkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami memohon. Amin. Pada hari ini saya mengangkat tema di mana hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, di mana umat Katolik menyampaikan pesan ataupun merayakan hari di mana Tuhan sebagai Tritunggal Maha Kudus, Allah yang satu, tetapi memiliki 3 kepribadian yang sangat luar biasa. Di dalam Tritunggal Maha Kudus ini kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Esa. Esa itu artinya adalah satu, yang dimana Tuhan berkata kepada semua yang ada di umat yang ada di Israel, seperti tertulis di Firman Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amin. Terima kasih Kak Stevi. Tuhan berkata kepada umat jemaat yang ada di Israel bahwa Tuhan adalah satu. Karena tertulis demikian, seperti itu, Dia memang satu, tetapi memiliki 3 kepribadian yang sangat luar biasa. Apa saja itu? Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di mana dari setiap kepribadian ini, di zaman kita sekarang ini, kita sedang menikmati zamannya Roh Kudus. Itulah yang kita nikmati sekarang ini. Setelah Tuhan naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus-Nya untuk hadir ke tempat kita, hadir ke dalam hati kita, untuk menemani kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam atas kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita untuk jatuh ke dalam dosa lagi. Maka dari itu Tuhan memberikan pelindung bagi kita. Santo dan santa orang-orang kudus ke hadapan kita. Walaupun kita seperti ini, Tuhan membentuk kita. Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk lebih membantu kita, lebih percaya diri, lebih penuh keimanan kita percaya kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti saya tidak dapat melihat, tapi saya bisa mendengar firman Tuhan dari mereka-mereka yang dipilih oleh Tuhan. Dari elektronik seperti handphone, laptop, ataupun apa media sosial apapun itu. Dan teman-teman yang lainnya seperti tunarungu, walaupun tak dapat mendengar, berbicara, tapi dia memiliki mata yang indah untuk dapat berfungsi membaca firman Tuhan. Begitu, dan teman-teman yang lainnya. Tuhan tidak pernah tinggal diam, dan Tuhan tidak pernah sama sekali meninggalkan kita karena satu kekurangan yang ada pada diri kita, tapi
beribu-ribu kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, dan suatu keberuntungan sebagai umat ciptaan Tuhan yang segambar serupa dengan Dia. Kita kembali ke Allah, Tritunggal Maha Kudus. Apakah kita bisa seperti Tuhan yang memiliki 3 kepribadian? Ya, kita bisa. Kita bisa mengikuti jejak Tuhan, tapi tidak bisa yang menyamai Tuhan. Kita tidak boleh. Kita bisa seperti Tuhan memiliki 3 kepribadian dalam kehidupan kita, karena Tuhan menyatakan itu untuk memberikan pelajaran bagi kita, agar kita dapat bermanfaat, berguna bagi saudara-saudari, bagi lingkungan sekitar, baik negara maupun dunia. Kita itu memang diciptakan Tuhan untuk memenuhi bumi ini. Karena bagi Dia, kita ini adalah umat ciptaan yang sangat sempurna di hadapannya, yang segambar serupa dengan Dia. Teman-teman yang saya banggakan, jadilah diri kita yang memiliki 3 kepribadian, yang menyayangi Tuhan, yang akan memenuhi perintah oleh putranya, dan yang mau menaati ataupun menjalani perintah dari setiap utusan Tuhan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Kita berdoa, berserah kepada Allah Bapa. Kita menjalani kehidupan kita seperti Tuhan dari lahir sampai Dia meninggal, penuh dengan kesederhanaan. Kita harus menjadi seperti Dia, yang tidak mau bermegahkan diri, merendahkan hati, sederhana tapi bahagia. Dan kita mau menaati setiap perintah Tuhan yang berikan kepada Roh Kudus untuk menjaga kita. Dan kita akan jauhkan itu semua yang tidak berkenan kepada Tuhan dan Roh Kudus yang dipimpin oleh Tuhan, agar kita tetap nyaman, damai, sejahtera, agar kita dapat memenuhi perintahnya lewat Roh Kudus yang membantu kita. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau renungan singkat ini belum berkenan, belum mengerti apa maksud dan tujuannya, saya berharap dari renungan singkat ini kita mau memakai prinsip Tuhan yang kita mau jalan dalam kehidupan kita. Kita adalah satu yang mempunyai 3 kepribadian yang sangat luar biasa. Ada waktunya untuk Allah Bapa, ada waktunya untuk Allah Putra, ada untuk Allah Kudus dalam kehidupan kita, untuk menata, membimbing, menjaga, ataupun sempurna. Rekaman dilanjutkan. Sekian renungan singkat yang saya bawakan. Tuhan membimbing kita, memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, saya mungkin sedikit menambahkan ya apa yang disampaikan oleh Roni. Jadi yang dimaksud Roni adalah pribadi Allah kita adalah pribadi Allah yang esa. Esa satu dalam artian kesatuan ya. Jadi memiliki satu kesatuan. Kalau saya boleh ilustrasikan, seperti kita manusia, kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Itulah gambaran paling sederhana untuk menyatakan Allah Trinitas, Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Jadi kita mempunyai tubuh di mana kita bisa bergerak, kita bisa hidup. Di situ kita akan menjadi menjadi panutan bagi orang lain. Orang akan bisa melihat apakah kehidupan kita penuh dengan kasih atau justru sebaliknya. Kemudian kita juga memiliki jiwa, di mana jiwa itu
juga akan membutuhkan penghiburan. Itulah penyertaan daripada Roh Kudusnya ya. Itulah firman-firman yang menghibur kehidupan kita. Dan dia sebagai pribadi Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itulah Allah kita, jadi kita tidak memiliki tiga Allah. Itu satu konsep yang sudah dipatahkan oleh Alkitab beberapa tahun yang lalu karena kita tidak berpikir secara biologis, tetapi kita berpikir secara rohani. Itu yang paling sederhana, bagaimana kita manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Semoga ini bisa memberi penjelasan kepada kita sekalian. Saya percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam dan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita, di mana kita mau supaya kehidupan kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kita melihat kehidupan Tuhan Yesus selama ada di bumi, itulah pribadi Bapa dengan kasih-Nya kekal, kemudian pribadi Roh Kudus yang menyertai kita selalu dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu terwujud, ternampak di dalam pribadi Tuhan Yesus yang firman yang telah menjadi daging, di mana kita bisa meneladani itu semua. Dan kita juga bisa menjadi berkat, bukan kita menjadi Tuhan ya, tetapi kita meneladani Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang bisa saya tambahkan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Berterima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih menyatakan firman-Mu, Kau memberkati Roni dengan kekuatan, kesehatan, dalam studinya Tuhan menyertai hingga sampai pada kelulusan nanti Tuhan di wisuda. Kami percaya Kau memberkati Roni, apapun yang diperlukan, dibutuhkan, selama dia berkuliah di dalam kehidupan sehari-hari, Engkau juga mencukupkan Tuhan. Kami berterima kasih Engkau memakai kehidupan Roni Arianja, boleh menjadi berkat, dan Engkau pakai untuk selalu boleh melayani Engkau demi kemuliaan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersyukur, kami mau Tuhan menjadi apa yang Engkau kehendaki. Kami mau meneladani pribadi-Mu, pribadi-Mu yang lemah lembut, pribadi-Mu yang rendah hati. Kami mau senantiasa belajar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk persekutuan kami pada saat ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, baiklah untuk selanjutnya doa syafaat akan dipimpin oleh Kak Asnat Dimulehe. Silahkan Kak Asnat. Teman-teman, aku minta nanti pokok doanya disampaikan pelan-pelan ya. Ini aku mau catat juga ini soalnya. Thank you. Oh ya. Kak Asnat. Teman-teman sekalian, mungkin ada perkumpulan doa boleh disampaikan. Silakan teman-teman. Oke. Saya mohon dukungan doa. Putri ya. Ya. Bang Edwin. Oke. Saya mohon dukungan untuk dua sama untuk buku kolaborasi saya dengan 3 orang penulis disabilitas supaya semua buku dan juga baju aku sama Uya yang kerja di penanggung jawab PO, semoga Tuhan membimbing saya supaya saya bisa menjadi penanggung jawab Open PO yang terbaik dan dikehendaki Tuhan. Terus untuk Ibu Gembala sidang kami, Ibu Gembala Putri bisa diulangi ya. Itu tadi koneksinya terputus Kak Stef. Ulangi. Oke. Sebentar ya. Tunggu ya. Asnat juga putus ini koneksinya. Oke, bisa dicatat dulu deh, nggak apa-apa. Sama Bro Edwin ya. Minta tolong ya Edwin. Untuk
untuk Ibu Gembala Komang Malinoti yang rencananya tahun depan bakalan membeli rumah pribadi. Siapa namanya? Ibu Gembala Komang Malianoti. Sama untuk buku-buku dan baju-baju saya, sama untuk saya yang bekerja menjadi penanggung jawab Open PO. Itu Ya. aja sih. Oke, yang lain silahkan. Versinya kurang bagus ya. Sudah ya, tadi sudah dicatat ya sama Bu Edwin ya, Putri. Udah, ya. Oke, kita tunggu ya. Bentar. Ya. Harap di Zoom ya. Halo, apa suara saya kedengeran? Ya, dengar. Kedengeran. Silakan teman-teman yang lain yang mau didoakan. Ya mungkin masih ada lagi. 5 pokok doa ya, kita buka kesempatan. Iya, Kak Mas Nida. Yang kedua, tanggal 25 Juni saya akan mengikuti ujian teologi. Untuk kesehatan, iya Kak Mas Nida ya, untuk kesehatan dan tanggal 25 Juni atau Juli ya? Juni. Ujian teologi. Juni. Juli ya? Juni? Ya. 25 Juni ya? Ya. Oke, 25 Juni ujian teologi. Oke, ada lagi? Baik, apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, berarti pokok doa yang terakhir dari saya pribadi ya. Halo, apa suara saya kedengeran? Kedengaran. Kak Reni mau didoakan? Bu Ivana? Stevi? Tino? Enggak. Halo? Silakan mungkin Cik Ivana mungkin ada yang mau didoakan Cik Ivana. Nggak ada ya? Apa aja nak minta didoakan nak? Halo. Iya. Oke, Stevi pelan-pelan Stevi. Oke, kita doain apa? Suaraku terdengar ya? Iya, kedengeran. Ya, dengar. Suaraku putus-putus ya? Ya, ini. Ya minta didoakan aja untuk proses penjualan rumah keluarga supaya bisa disetujui untuk segala pengurusannya. Oke, mungkin kalau sudah nggak ada lagi mungkin bisa dimulai, Nat. Iya, siap ya. Mari kita berdoa.
syukur dan hormat kami panjatkan pada sore hingga malam hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan serta kekuatan. Kami sangat bersyukur Amin. Tuhan, kami boleh dapat menjalankan aktivitas kami selama 1 minggu lamanya dengan baik. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, Bapak. Terima kasih, kami juga bersyukur untuk berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan terima kasih juga untuk hari ini, Tuhan, Engkau telah membuat seluruh aktivitas kami dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun itu. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami tahu Tuhan, kami percaya itu semua bukan karena hebat dan kuatnya kami, melainkan atas turut campur tangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak di surga, saat ini aku mau berdoa untuk Kak Putri. Ia bergumul tentang 2 buku tunggal dan kolaborasi supaya buku dan bajunya dapat terjual dan sehingga dia juga boleh memperoleh berkat dan berkat yang diperoleh dari penjualan tersebut dapat dia gunakan untuk dan biarlah dia boleh dapat mengelola uang tersebut untuk pekerjaanmu ya Bapak. Aku juga berdoa untuk pekerjaannya sebagai lancar, biarlah berikan kekuatan, kesehatan, dan juga Engkau memberikan pemikiran yang dewasa, berikan relasi-relasi yang mau bekerja sama Bapak. Engkau tolong Kak Putri Tuhan dalam segala urusannya, segala pekerjaannya, biarlah Engkau turut campur tangan atasnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa yang kedua untuk Ibu Gembala Oma yang ingin membeli rumah Bapak. Proses penjualan dan pembelian yang dari Ibu Gembala kami itu Bu Komang. Terima kasih Tuhan, Engkau lancarkan semuanya Bapak. Terima kasih. Aku juga berdoa untuk Kak Mas Nida, yaitu untuk kesehatannya dan keluarga. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati setiap makanan ya dan minuman yang mereka konsumsi Bapak. Engkau juga menjauhkan mereka dari paparan COVID-19 beserta varian-variannya yang baru Bapak. Berikan kesehatan selalu, berikan kekuatan, berkati juga vitamin yang mereka konsumsi. Mungkin ada keluarga mereka yang sakit, Engkau pulihkan Bapak, dan biarlah mereka boleh dapat menjalani hidup mereka seperti sedia kala. Aku juga berdoa untuk Kak Mas Nida tanggal 25 Juni mendatang akan mengikuti ujian teologi. Kiranya Engkau berikan hikmat, kepintaran, akal budi Bapak, biarlah Kak Mas Nida boleh dapat ujian dengan baik. Terima kasih Bapak. Aku berdoa ke Bang Stevi, Bapak lancarkan urusannya Tuhan. Apapun itu Bapak, biarlah Engkau yang membantu Bang Stevi dan keluarga sehingga semuanya boleh dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan yang memberikan orang yang baik yang akan membeli rumah itu, dan sini Engkau memberkati aku Bapak, berkati keluargaku, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan juga Engkau memberkati pekerjaan kami semua Bapak, terlebih khusus keluarga besar CDC EPK kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga rencana aku dan calon suamiku yang akan menikah untuk tahun depan Bapak, dan di bulan Agustus mendatang kami akan memulai pranikah. Biarlah Engkau menolong kami berdua Tuhan, tuntun kami, berikan kami kedewasaan Bapak, biarlah kami saling melengkapi satu sama yang lain, dan biarnya juga kami boleh dapat menjadi pasangan yang takut akan Tuhan. Terlebih diriku Tuhan, ajar aku untuk menjadi istri yang taat akan suamiku. Engkau ajari aku untuk selalu rendah hati, ajar aku untuk taat kepada firman-Mu Bapa. Jangan biarkan apapun menggoda aku, dan Engkau melindungi masa depanku beserta keluargaku semuanya. Ya Bapa di surga, kami juga sangat mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah apa yang telah kami dengar boleh kami jadikan sebagai rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan.
Engkau memberkati pengurus CDC, Engkau memberkati Yayasan Pondok Kasih juga, mulai dari ketua sampai staf-stafnya yang paling rendah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong kami semua Bapa, menolong kami dari masa kini hingga depannya, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami, menyertai kami Bapa. Kami juga memohon kiranya Engkau memberkati pelayanan di seluruh dunia Bapa, berkati para penginjil yang menyebarkan Injil kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah orang-orang yang belum mengenal Engkau dapat mengenal Engkau Bapa. Engkau memberkati juga hamba Tuhan serta gereja-gereja kami yang berada di mana saja. Engkau lindungi Tuhan, jauhkan dari oknum-oknum yang ingin memecah belah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Joko Widodo beserta seluruh staf para pengabdi negara. Biarlah Engkau memberikan mereka kekompakan Bapak, biarlah mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan penuh kekompakan dan juga penuh semangat Bapak. Biarlah mereka juga dapat merakyat. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapak, jika masih ada para menteri atau apapun itu Tuhan yang main politik di belakang, biarlah Engkau tolong Bapak, ubah hati mereka Bapak, buat Engkau tolong bangsa kami ini Tuhan. Sekali lagi kami mohon Engkau jauhkan dari oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kami ini Bapak. Seluruh masyarakat Indonesia yang berada di mana saja, baik yang kami, baik keluarga kami maupun berada di seluruh provinsi ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Orang yang belum menginjil hingga ke pelosok Bapak, biarlah mereka boleh mengenal Engkau sehingga nama bersih Bapak. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan bersama kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, segera berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa cobaan, tetapi selamatkan kami dari punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kepada kami, dan saat ini kami akan segera menutup dan mengakhiri doa kami. Kami sudah menaikkan doa-doa syafaat padamu, kiranya Engkau yang mendengar dan menjawab segala doa-doa kami. Percaya Tuhan, di balik kekurangan kami percaya Tuhan, kami mau untuk menyenangkan hati. Kiranya Engkau ampuni segala kekurangan kami, kelemahan kami pada saat ibadah ini, mungkin karena kondisi kami atau karena kondisi koneksi internet yang ada Tuhan, kami memohon ampunilah kami, hanya kami boleh memperbaiki di kemudian hari dan bagi kami Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami bersyukur Tuhan, percaya Engkau memberkati kami, baik yang saat ini berpartisipasi di Zoom, di Google Meet, dan juga yang akan lama. Kami terima berkat-Mu, berkat akhir ibadah kami, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih Bapa yang kekal, berkat kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam Roh Kudus-Nya, menyertai kami mulai saat ini, sampai Maranatha, Engkau datang kembali menjemput kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kami semua, berkat secara jasmani, juga berkat terutama secara rohani. Kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita. Terima kasih semuanya.